ada Sidin nah Mas Banar. Alhamdulillah tetamu Sidin. Pak Bro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu benar ya hendak bepender ada yang takunakan. Oh iya Guru ya, anak kota-kota apa ada tiada nyaman aja yang kita lihat ada rasa nanti takut makan, mau kawan jawab, belum jawab. Dan kita keperopoy kisah aja mata. Nah makanya itu kita berkisah dulu di situ nah yang mana tentukannya. Bisa Guru ya. Ayo kita tentukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ulun ketemu dengan sahabat ulun, kawan ulun, Bapak Ahmad Ghazali Soleh. Beliau salah satu dari pengurus Jamaiyah Dzurriyyatul Arsyadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Kebetulan kami ketemu, jadi kita bawa keresahan tunjilah. Ulun biasanya mengiosi dini tunji kayak gitu nah. Ulun ada membaca sejarah Sultan Sulaiman. Jadi di sejarah Sultan Sulaiman itu Sidin itu memindah istana dari Matapuro ke Karangintan, tapi Datuk Kelampayan itu sejam sejarah itu ada terlibat. Nah itu kayak apa kisahnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah antara Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, keterlibatan di dalam pemerintahan Sultan Sulaiman, yang mana beliau dinobatkan sebagai Sultan Banjar di tahun 1808 sebelum kewafatan ayah beliau. Kerajaan wilayah Matapura, khususnya Kabupaten Banjar atau bahasa baharinya Kayu Tangi, jadi mandat wasiat oleh ayah oleh Sultan Sulaiman rahmatullah bahwa kota Kayu Tangi atau Martapura itu diserahkan kepada jadi Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Banjari untuk dijadikan kota santri religius. Zaman itu zaman abah beliau. Iya. Tapi Sultan Sulaiman sudah dinobatkan jadi sultan. Lalu timbullah ada inisiatif dari Sultan Sulaiman untuk memindahkan istana kepemerintahan di wilayah lain. Inisiatif itu timbulnya dari mana itu? Dari Sultan Sulaiman. Dari Sidin sendiri. Hasil beliau musyawarah dengan seorang guru beliau. Jadi Sultan Sulaiman minta pendapat kepada guru beliau, salah satu guru beliau yaitu Syarifah Imah Nuhdiah, untuk minta pendapat di mana ulun memindah istana kepemerintahan. Jadi menurut kabar dari guru beliau, maka disarankan Sultan Sulaiman itu memindah istana kepemerintahan di matahari terbit. Setelah beliau mendapat titah dari guru beliau di memindahkan istana kepemerintahan di matahari terbit, maka beliau bermusyawarah pulang kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena di masa Sultan Sulaiman dinobatkan jadi sultan, jadi Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masih ada, masih hidup. Ya, masih hidup. Karena kan Datuk Kelampayan kan wafat beliau 1812. Sedangkan Sultan Sulaiman dinobatkan sultan 1808. Jadi ada masa 4 tahun. Masa 4 tahun setelah kepemimpinan Sultan Sulaiman, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun Datuk Kelampayan beraja Sultan Sulaiman lah. Jadi Sultan Sulaiman meminta kepada ayah beliau untuk dimusyawarahkan kepada Datuk Kelampayan. Dan setelah hasil dari permintaan Sultan Sulaiman kepada ayah beliau, dan ayah beliau bermusyawarah kepada guru beliau yaitu Datuk Kelampayan, maka Datuk Kelampayan menunjuk desa Karangintan sebagai istana kepemerintahan. Jadi fokuslah Datuk Kelampayan dan anak
anak cucu beliau di bumi Kayu Tangi atau Martapura memfokuskan wilayah itu sebagai kota agamis, belajar dan beramaliyah. Nah, jadi kan ujar pian tadi 4 tahun sampat Datuk Kelampayan Baraja Sultan Sulaiman. Berarti di masa Sultan Sulaiman ini Datuk Kelampayan meninggal lah. Bujur. Jadi di masa Datuk Kelampayan wafat, maka berkiprahlah anak-anak beliau dan cucu beliau di dalam Kesultanan Banjar. Salah satu yang kita kenal yaitu Tuan Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dan Tuan Mufti Pangeran Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Dan ada salah satu cucu beliau yaitu Tuan Penghulu Qadi Haji Mahmud bin Asiyah bin Syekh Muhammad Asad Al-Banjari yang berkecimpung di dalam Kesultanan Banjar. Iya. Jadi Sultan Sulaiman rahmatullah ini di samping dekat dengan Syekh Muhammad Asad Al-Banjarinya, dekat dengan anak beliau, dekat dengan cucu beliau juga lah. Ya. Iya. Nah, kalau nak bertakun pulang di dalam manakib atau sejarah Sultan Sulaiman itu, Sultan Sulaiman ini artinya minta pesankan kitab kepada Tuan Mufti Haji Jamaluddin. Bujur. Nah, itu kayak pakai sahnya tuh. Jadi ada ulun mendapat catatan guru dari catatan tangan oleh Tuan Mufti Haji Jamaluddin. Tatkala Tuan Haji Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Asad Al-Banjari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, penambahan Sultan Sulaiman memesan beberapa kitab besar kepada beliau untuk dibelikan. Artinya kan beliau nih, Sultan Sulaiman ini orang yang alim. Kitab-kitab gundul. Iya. Di antara kitab-kitab yang dipesan oleh penambahan Sultan Sulaiman kepada Tuan Mufti Haji Jamaluddin, salah satunya hadis Bukhari Muslim, Tuhfah Nihayah, dan salah satu amaliyah, kitab amaliyah yaitu Dalalil Khairat, Fakad Emas. Itu yang dipesan oleh Sultan penambahan Sultan Sulaiman kepada Tuan Mufti Haji Jamaluddin untuk minta belikan di tanah di negeri Arab. Itu di dalam kisah sejarah Sultan Sulaiman, artinya di dalam catatan guru sang sultan itu ada tulisannya kah atau apanya itu? Ada tulisan di tulisan tepian dalam bentuk apa? Ya, di tepian kitab itu manuskrip. Jadi catatan dari Tuan Mufti itu kalau kita anggap ini agenda lah. Agenda. Karena di dalam kitab beliau itu ada catatan beliau mempasahkan, menikahkan orang bahelah. Dalam catatan Mufti. Jadi macam-macam bidang-bidang hukum itu sedetail apapun dicatat beliau dalam kitab itu. Iya. Nah, itu. Jadi di dalam catatan kitab itu yang kisahnya Sultan Sulaiman minta pesankan kitab lah. Iya. Nggih. Nah, jadi dekatnya luar biasa lah, mulai dari Datuk Kelampayan, anak Sidin, cucu Sidin. Nah, itu adakah yang bersambung menjadi kekeluargaan atau kayak pakai apanya kayak gitu nah? Jadi alhamdulillah dari pihak Jadi Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dan juriat beliau di masa sudah kita maklumi kan, Datuk Kelampayan sejak umur 7 tahun itu sudah tinggal di istana, dipinta oleh pihak istana untuk tinggal di istana, belajar lah di istana. Nah, jadi Datuk Kelampayan ini bisa dikatakan keluarga, bisa dikatakan kerabat, bisa dikatakan sahabat. Luar biasa, saking dekatnya. Saking dekatnya aja, apapun sebutan kena terus Datuk Kelampayan di pihak kerajaan. Dan selama beliau sejak kecil umur 7 tahun sampai dewasa, sampai masa tuanya, sampai masa wafatnya, itu kada lepas daripada pihak kerajaan beliau. Bahkan kan sebelum desa dalam pagar itu ada, kan beliau tinggalnya di istana. Betul. Bukan di dalam pagar. Nah, di dalam pagar ini kan setelah beliau dikawinkan dengan seorang putri yaitu Ratu Aminah binti Pangeran Toha, keponakan oleh Sultan Tahmidillah, sepupu oleh Sultan Sulaiman. Semenjak itulah
Datuk Kalampian diberi perwatasan tanah. Di zaman Datuk Kalampian itu pun sebutan tanah yang dihibahkan kepada Datuk Kalampian itu sebutannya tetap kayu tangi. Kayu tangi masalah. Untuk zaman ke bawahnya lalu disebutlah dalam pagar. Karena mungkin ada dua versi lah yang kalimat dalam pagar itu. Ada pagar johir, ada pagar gaib. Itu. Maksudnya pagar johir itu apa toh? Ya memang kayak kita regol lah bahasa kita. Bahasanya itu memang perbatasan wilayah yang tanah beliau, permukiman beliau dan anak-anak istri beliau. Makanya ini dalam regol kayak sekumpul. Nah, jadi hubungan antara Datuk Kalampayan tadilah diambil menantu oleh Sultan ya kah, dikawinkan dengan Ratu Aminah. Nah, anak Sidi atau cucu Sidi ada pulang lah nangka itu berlanjutnya di samping hubung kesultanan adalah hubungan kekeluargaan berlanjut kayak itu nah. Ada salah satu anak daripada Datuk Kalampayan yaitu Tuan Mufti Haji Ahmad bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Mama beliau adalah seorang ratu, itu Ratu Aminah, dan beliau pun punya istri namanya Ratu Sapura. Ratu Sapura anak Pangeran Haji Musa. Jadi Ratu Sapura ini kawin dengan Tuan Mufti Pangeran Haji Ahmad, menambah keakraban lagi di bawah daripada Datuk Kalampayan anak beliau. Karena kawin dengan bukan kesultanan pulang banyak lagi. Ada yang namanya Qadi Haji Ibrahim bin Haji Muhammad Saleh bin Khalifah Haji Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau kawin dengan pihak Kesultanan Banjar dari jalur Ratu Aminah yang nama Antung Aminah. Istri beliau yang kedua, istri kedua daripada Qadi Haji Ibrahim tadi namanya Gusti Rum bin Pangeran Abdurrahman, tapi bukan Pangeran Abdurrahman anak Sultan Adam. Jadi itu salah satu yang hubungan dekat kawin silang dari Datuk Kalampayan anak cucu buyut ke Kesultanan Banjar. Alhamdulillah ulun pun ada juga. Trait-traitnya melalui Sultan Inayatullah, ada ke bawahnya mempunyai anak-anak sampai ke bini datu ulun yang binian. Ulun bisi datu lakian ngarannya Datu Mukhtar, kawin dengan seorang perempuan dari pihak ada darah kesultanan. Nah, lahirlah ulun. Ulun ini ada juga ada darah sultan darah biru, ada biru juga. Masyaallah. Habang biru. Dan sudah kita maklumi dari pihak kesultanan ada meminta kepada Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari untuk minta susunkan kitab. Nah, Sultan yang meminta kepada Datuk Kalampayan itu beliaulah ayah oleh Sultan Sulaiman, Sultan Tahmidillah. Kitab apa itu yang diminta Sidin tuh? Lalu untuk beliau meminta kan belum berjudul ya Allah. Lalu alhamdulillah sudah kita kenal kitab itu namanya Sabilal Muhtadin. Jadi Muhtadin. Abahnya Sultan Sulaiman nih lah. Abah Sultan Sulaiman yang meminta karangkan yaitu Sultan Tahmidillah. Tahmidillah. Nah ini patut karena untuk video berikutnya kita cari tahu nantinya sejarah Sultan siapa yang minta karangan Sabilal Muhtadin. Nah mungkin sampai sini saja wawancara ulun dengan Sidin ini. Terima kasih banyak Tunjilah atas kisah-kisahnya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi pemirsa yang menonton video ini. Salah hilap dari ulun mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit cerita tentang keakraban atau kedekatan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari beserta anak cucunya dengan Kesultanan Banjar. Mudah-mudahan sedikit cerita ini menambah wawasan kita tentang sejarah yang ada di bumi tanah Banjar yang kita cintai ini. Mohon ampun dan maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى محنى ولا بلوى